Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 29 Bu ya. 29 bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 November 2023. Ibu-ibu sehat-sehat sepertaan? Alhamdulillah kita sehat. Allah kumpulkan kembali di tempat yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah. Di muka bumi itu tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Maka tidak ada ibadah yang luar biasa dihargai oleh Allah pada saat seorang itu bolak-balik ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjidlah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Idza ra'aitum rajul malazimal masjid fashhidu lahu bil iman. Jika engkau melihat ada orang bolak-balik ke masjid tentu untuk beribadah, maka persaksikanlah dia adalah orang yang beriman. Banyak hari ini manusia yang terkumpul di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang mendatangkan kesalahan dan dosa. Dan kita dipilih oleh Allah untuk duduk bersama di rumah Allah, di tempat yang paling disenangi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dalam waktu 30 menit ke depan kita mampu manfaatkan adab-adab di dalam masjid dan macam sebagainya sehingga kita bangkit dari kajian ini. Apa kata Nabi? Kumu maghfuran lakum. Kalian kembali dengan dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, seorang yang beriman itu takut kepada 5 macam dalam hidupnya. Takut kepada 5 macam. Apa yang ditakuti oleh orang yang beriman itu? Yang pertama, min qablillah ayyakhuzahul iman. Takut
dan mati dalam keadaan kekafiran. Kadang-kadang kita terperangah. Umur 70 tahun sudah. Berjalan terseok-seok sudah. Kulit sudah keriput, masih pindah agama. Masih tinggalkan Islam dan pindah kepada agama yang lain. Hanya dengan alasan agama baru itu agama nenek moyang kami. Orang Yahudi kan itu jawabannya. Pada saat Nabi mengajaknya, ittabi'u ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Belum mencarikan ayatnya supaya pian jangan salah catat. Kalau ada salah, ayat 29 surah Al-Baqarah, maaf 79, ayat 79 surah Al-Baqarah. Allah abadikan di dalam Al-Quran ajakan Nabi kepada orang Yahudi, ittabi'u ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari orang-orang Yahudi ikuti apa yang Allah turunkan kepadaku, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. Allah turunkan kepadaku Islam, maka kalian ikutilah. Apabila kalian mengikuti, Allah akan menjanjikan surga bagi kalian. Pada saat Nabi mengajak seperti itu, maka dua orang tokoh Yahudi berdiri dengan congkaknya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Aku tidak ikut itu. Lebih baik aku ikut kepada peninggalan nenek moyang dahulu. Ternyata bukan ayat. Iya, betul. Bukan ayat 79, Bu. Bukan fawailul ladzina yaktubunal kitab dalam Al-Qur'an Al-Baqarah, supaya pian jangan salah catat. Tempulu ada ayatnya ke anu alatnya untuk melacak. Nah, melacaknya lewat mbah. Penting ayat ini. Karena kata-kata Yahudi itu dipakai hari ini oleh banyak umat Islam. Aku kada umpat ikam, lebih baik umpat orang bahari. Ada Bu? Ada kayak itu. Ada. Ittabi'u ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ternyata surah Al-A'raf, ibu-ibu. Jawaban namun pian mencari ittabi'u ma anzalallahu, qalu salah juga surah Al-A'raf. Mbahnya mengalih lucu, nama ngetiknya pernah. Nama ngetiknya nang nyanyok weh. Ittabi'u ma anzalallah ma anzalallahu qalu. Surah Al-Baqarah 170. Ittabi'u ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Begitu Nabi datang ke Madinah, Nabi masuk satu kabilah Yahudi yang sangat keras menolak Islam.
Dari dulu Yahudi itu pengerasan gue. Sampai hari ini. Makanya kita jangan pernah berkata bahwa Israel itu punya negara, karena dia merampas. Dia merampas. Dajjal dibunuh di Bab Klut, 22 meter, 22 kilo dari Tel Aviv tempat itu nanti, di pintu Klut. Di mana wilayahnya? Di Palestina, bukan di Israel. Karena Israel tidak punya negara. Nabi Isa akan membunuhnya. Makkah, Madinah kada dimasuki oleh Dajjal, tapi Palestina kuburan Dajjal. Adalah kuburannya di sana. Dajjalnya aja belum datang. Dajjalnya belum datang. Allah sudah siapkan kepada kita semua agar kita tidak tertipu oleh tipuan Dajjal, agar kita tidak tertipu oleh fitnah-fitnah Dajjal yang hari ini sudah bertebaran. Dajjalnya belum ada, tapi fitnahnya sudah berhamburan. Apa supaya jangan tertipu oleh fitnah Dajjal? Nabi katakan dalam sebuah hadis sahih, man hafaza 10 ayatin min awal suratil kahfi usima minad Dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka diselamatkan daripada fitnah-fitnah Dajjal. Bentengi diri kita. Kawalah Ustaz menghafal 10 ayat, 110 tuh kawa bu. 110 kan Al-Kahfi 110 ayat. Bisa kalau kita hafal. Nang kada kawa tuh kadang-kadang apa-apa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhazallahu walada. Amun kita baca habis waktu kita. Karena apa? Al-Kahfi itu 110 ayat. Nabi katakan 10 ayat pertama aja dibaca, dihafal, maka dijaga daripada fitnah-fitnah Dajjal. Bahaya benar fitnah Dajjal itu. Dan maaf ibu-ibu, menurut riwayat hadis-hadis sahih, yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal masa itu adalah wanita. Tapi bukan pian wanita masa itu. Insya Allah kita ada sawat menemui. Dan jangan berpikir hendak menemui. Karena ulun kadang-kadang menyampaikan lo anak-anak remaja, karena di akhir zaman, di waktu Dajjal hendak turun tuh, perbandingan perempuan dengan laki-laki 1:50. Perempuan 50, laki-laki 1. Ujar ulun remaja-remaja yang jomblo belum kawin, jangan mikir akan zaman Dajjal tuh nyaman mencari, jangan. Tapi itu buruk, zaman yang paling buruk pada waktu itu. Fitnahnya saja berhamburan. Hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Ibu-ibu rahimakumullah, gangguan-gangguan keimanan itu ada, gentayangan dan setiap saat di rumah-rumah kita, di lingkungan-lingkungan kita, yang bisa menggugurkan iman. Maka iman tuh kalau kada dijaga akan hancur. Iman tuh kalau kada dipantau bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakah kita waktu kita sedang imannya kritis? Merasa. Tapi kita kada peduli. Pada saat semangat ibadah malas sekali. Azan berkumandang, orang puasa sebulanan, nyamakan sebulanan. Orang sholat 5 waktu, ada urusan. Itu iman pada kondisi yang kritis. Iman tidak mampu menggerakkan lagi semangat untuk ibadah.
Manakala di dalam hati kita, lubuk hati kita yang dalam, keimanan kita masih bisa menjadi motor penggerak. Oh, hari ini ada kajian di Mujahidin, ayo berangkat. Besok ada kajian lagi di Ar-Rahmah, lusa ada kajian lagi di Al-Jihad, berikutnya ada kajian lagi. Digerakkan oleh iman, berangkat, padahal jaraknya jauh. Melalui kajian ini ulun baru ingat kemarin malam Sabtu kajian ulun di Pelehari, ibu-ibu. Ada saudari, kawan ibu-ibu yang kadang-kadang tiap Rabu berangkat berdua bersaudara dari Kurau. Salah satu adiknya meninggal dunia. Jadi tiap hari Rabu, kadang-kadang Selasa ada di Ar-Rahmah. Mulai di Kurau gue berdua pedang sanakna. Kada gampang kajian gitu orang yang jauh-jauh. Kada para Kurau meninggal dunia. Persis ulun kajian di Pelehari, dimintai pendapat kayak Pak Ustadz karena lingkungan tidak mendukung dengan paham kita. Alhamdulillah diberi PED nomor Al-Jihad, disolatkan di Al-Jihad. Mulai di Kurau jenazah dibawa ke Al-Jihad hari Sabtu pagi, hari Sabtu Pak. Kemudian kembali dikuburkan di sana. Ya, kadang-kadang apa yang lebih nyaman, lebih ikhlas dikerjakan. Ternyata kalau Al-Jihad, Mujahidin, ada jamaah yang meninggalkan, yang dapat kita ambil apa? Jamaah yang mensolatkannya banyak. Seorang anak, seorang saudara yang membawa kepada orang tuanya yang sudah mati ke tempat jamaah yang banyak mensolatkan, ini satu ketaatan dan kebaktian. Karena ada jaminan. Jaminannya apa? Siapa yang satu jenazah yang disolatkan oleh 100 orang, apalagi lebih, maka jamaah itu, jenazah itu akan diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala. Karena doa yang 100, 40 bang yang mensolatkan, masih ada harapan dapat syafaat. Asal di antara 40 orang jangan ada yang syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi 40 mensolatkan jenazah dapat syafaat jenazahnya. Tapi jangan ada yang syirik. Ini mencari ini tengalih sedikit. Apalagi lamun imamnya nang syirik. Tapi 100 orang mensolatkan jenazah, jenazah yang disolatkan mendapat syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Jihad tuh kada 100, di bawah aja sudah 400-500, tambah hari ini ibu-ibu di atas banyak mensolatkan jenazah, sehingga pertimbangannya dibawa ke Al-Jihad, disolatkan, sekalipun setelah itu dikembalikan, menguburkan ke sana. Ibu rahimakumullah, kembali kita, orang yang beriman itu dijaganya imannya agar tidak dicabut oleh Allah. Sejarah banyak mencatat orang beriman pak ibadah, akhirnya mati dalam keadaan murtad. Umur sudah tua, berjalan sudah kada tapi kuat lagi, tetap masih mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itulah yang menjadikan diri kita berharga di sisi Allah. Biar kita kada dihargai manusia, apabila kita beriman, Allah pasti menghargai kita. Sejauh mana penghargaan Allah kepada orang yang beriman, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli diri dan harta orang yang beriman itu dengan surga. Bayangkan ibu-ibu, diri dan harta orang yang beriman tuh Allah tukari kena dengan surga. Ibu-ibu, diri kita ini milik siapa? Milik Allah. Harta kita tuh milik siapa? Allah.
Allah yang titipkan kepada kita. Tapi jika itu dimiliki oleh yang beriman, maka ganjarannya adalah surga. Harga iman itulah harga diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Diagung-agungkan oleh orang seluruh dunia. Kalau dia tidak beriman, tidak ada artinya. Ini yang ditakuti oleh orang beriman. Kemudian orang beriman itu takut apa? Min qablil hafazah, sebelum malaikat pencatat, ayaktubu ma fihi ma yabtadi'u bi yaumil qiyamah, mencatatkan catatan yang membuat dia malu pada hari kiamat. Catatannya buruk, catatan dosa. Kalau rapot tuh merah sebukuan. Namun merah sebukuan tuh pacangan kada naik. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang akan menerima catatannya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan proses hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri, siapa yang menerima catatannya dengan tangan kiri tapi di belakang, malaikat menyerahkannya karena mau melihat orangnya saking jengkelnya. Ini perbandingan bahwa kita akan dicatat perjalanan hidup kita. Pian kena buktikan jadi akhirat. Adakah catatan kehadiranku di kajian tanggal 29 Rabiul Akhir 1445? Lihat karena di sana. Buktikan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak pernah dizalimi. Sekecil apapun kebaikan kita akan dicatat. Bahkan orang yang biasa berbuat baik, umpamanya kita tiap sholat subuh selalu sholat qabliyah subuh atau sholat fajar, azan berkumandang langsung qabliyah subuh 2 rakaat, menunggu berkumandangnya qomat. Ini rutin tiap subuh, kada pernah meninggalkan itu. Suatu hari kita sakit, kita kada mampu lagi melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu. Maka di waktu dia sakit beberapa hari dan ketinggalan 2 rakaat, Allah masih sempurnakan, seolah-olah dia melakukan itu. Karena keistiqomahannya, karena kerutinannya. Maka Nabi SAW menyatakan amal yang paling utama adalah apa? Adwamuha wa inqal. Rutin menggawi sekalipun amalnya sedikit, tapi rutin. Zikir pagi petang kada terlepas lagi, alhamdulillah. Rutin tiap hari, itu amal yang paling dicintai Allah. Baca Al-Quran kada banyak, 20 ayat. Karena membaca Al-Qurannya apabila kebanyakan mengantuk. Orang nang kada tapi mau guring tu kada usah minum obat tidur. Ambil udu baca Al-Quran, kada sampai sejus, nah merejet sudah. Tapi rutin 20 ayat sehari, besok 20 ayat sehari, besok 20 ayat sehari, rutin dibaca. Maka itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, belum pernah ceritakan di kajian sampean seorang calon bapak dan calon ibu yang datang ke rumah. Belum sudah terlambat Ustaz bulan ini dan dinyatakan hamil. Ayat apa yang bagus dibaca? Bujur ka surah Maryam lamun anda hendak babinian anak. Bujur ka surah Yusuf lamun hendak lelakian anak. Surah Yusuf mengambil apanya tadi? Gantengnya, bukan nabinya. Surah Maryam mengambil apa? Cantiknya. Ujurulun bujur. Tapi nang paling tepat mulai bulan pertama hari ini baca Al-Fatihah.
esok baca Al-Baqarah. Berapa kali dalam Al-Baqarah itu satu surah? 286. Baca. Pastikan setelah 9 bulan sudah selesai menghatamkan Al-Quran. Nang laki kaget, kawalah Ustaz. Kenapa kada kawah? Orang hamil 9 bulan, 9 kali 30 hari, berapa hari? 270 hari. Al-Quran itu satu lembar, satu juz 9 lembar. 9 kali 30, 270 lembar. Berarti sehari satu lembar. Kalau sungguh-sungguh kawa. Baca koran 2 kali menambahi kopi nang bini nak ada ampe-ampe. Duduk di ruang tamu, gelas nang ganal tu 2 kali menambahi kopi kada ampe. Maka kan berjam-jam. Kalau selembar Al-Quran, ya paling umpamanya terbata-bata bacaannya, kada tepi lancar benar. Sampai bu, kada sampai sejam selembar Al-Quran tu. Kalau yakin 30 menit sudah. Cuman itu penyakitnya. Membaca Quran tu lakas benar, ya itulah pengantuk. Imam mengantuk pengapa? Bawa tempungas mata tu nah. Bawa tempungas, tuntung. Bukan sejus selembar, besok selembar, besok selembar. Artinya selama sampian hamil, pian telah mendidik janin itu menjadi anak yang akan mencintai Al-Quran. Kada perlu cari surah Yusuf, kada perlu cari surah Maryam. Terserah engkau ya Allah, engkau beri anakku laki-laki atau perempuan. Ibu-ibu, yang berikutnya, min qabli syaitan ayyubtila amaluhu. Maaf pula. Bismillah. Yang ditakutkan syaitan membatalkan amal, bukan non syaitannya takutnya, tapi perilaku syaitan itu nang jahat benar. Berlindung kepada Allah. Syaitan ini mampu membatalkan amal yang sudah jadi itu nah. 30 tahun kita beramal, mampu batal amal itu. Maka kita jaga. Maka syaitan ini apabila kita berhadapan lawannya tuh, inya melihat kita, kita kadang melihat inya. Adalah yang biasa melihat setan. Rambutnya baik apabila ada pada melihat setan. Tuh berdiri di atas lemari, jangan berduduk di atas lemari. Dan kadang jin bisa mengganggu itu. Setan jangan diberikan peluang untuk membatalkan amal kita. Amanah hendak digawe bisa batal. Sudah bodoh. Nah, sudah bodoh, berbaju sudah. Hendak ke mana? Hendak ke kajian ke mujahidin. Tinggal melangkah membuka lawang, reng, reng, reng. HP berbunyi. Bedi angkat kawan lama. Bapenderan bata tengah jam. Orang di mujahidin sudah bulikan hanya tentu. Itu bisa mengganggu ibu-ibu. Amal lama yang sudah ditetapkan sebagai ibadah bisa bubar. Amal itu sudah diterima, bubar. Amal apa? Membantu orang lain. Dia bantu orang lain. Kemudian roda itu berputar. Hari ini di bawah, besok bisa di atas. Itu kehidupan di dunia. Posisi kita membantu orang lain, kita berada di atas. Jabatan tinggi, karir naik, harta banyak, duit banyak, bantu orang lain. Syukur alhamdulillah. Pada saat posisi berputar, umur sudah tua, pensiun, penghasilan mulai turun. Iman kada tapi kuat. Anak yang pernah kita bantu, kita pungut, naik posisinya. Kada pina maheran nilon kita. Mulai kita ngoceh, nyesal aku membantunya. Ini kena jebakan
Batman. Jebakan setan maksud ulun. Ini jebakan setan. Aku menyesal membantunya. Kada tahu-tahu ini loh aku. Maka dalam Al-Quran tuh, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dia memberikan bantuan kepada orang lain. Dia tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sudah selesai. Sudah diberi, selesai. Jangan lagi diharapkan apa yang diberinya karena sekian tahun, jangan. Ujar nang tuha bahari itu apabila bersedekah tuh kayak BAB. Kayak BAB. Apabila pian masuk ke kamar tuh berapa kilo kah keluarnya pian kada menyesal lagi. Adalah menyesal. Malah babaya keluar pada WC. Alhamdulillah banyak benar hari ini BAB-nya. Rasa kosong padot kadang-kadang menyesal aku behera banyak benar tadi kadang-kadang. Kayak itu infak yang kita berikan. Jangan pernah disesali. Min qablil malakal maut ayyakhuzahu fi ghaflah. Orang yang beriman itu sangat takut kalau malakal maut mencabut nyawanya dalam keadaan lupa kepada Allah Ta'ala. Kondisi kada ingat lawan Tuhan pas mati. Kematian tuh bu, kada kawa ditunda dan kada kawa dimajukan. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu punya ajal tertentu, ajalnya sampai, la yastakhirun wa la yastaqdimun. Kada kawa minta tunda, kada kawa minta maju. Kematian sampai. Dimanapun berada, kematian itu akan datang. Sedang taat, sering melihat ada orang mati sedang ibadah, mati sedang sholat, mati sedang baca Al-Quran, mati sedang jihad. Saudara kita di Palestina sudah hampir 10.000 lebih meninggal dunia oleh tangan-tangan jahat Israel. Mudah-mudahan Allah mengutuk melaknatnya. Mudah-mudahan Allahumma arhamil muslimin al-mustada'afin di Palestina. Ya Allah kasih sayangi, tolong. Allahumma ansur, tolong muslim-muslim Palestina yang dalam keadaan lemah. Ibu-ibu rahimakumullah, kematian itu menentukan. Al-amal bil khawatim, amal itu ditentukan di waktu penutupan. Bagaimana penutupannya, husnul khatimah atau tidak? Husnul khatimah atau tidak? Bisa tidak, bisa husnul khatimah. Tidak sedikit jamaah yang meninggal digotong keluar dari mana? Keluar dari diskotik, ibu-ibu. Tidak sedikit jamaah yang digotong keluar dari mana? Keluar dari masjid. Artinya dalam taat, dalam maksiat ada kematian. Kalau ada kematian dalam taat, dalam maksiat, maka berarti kita siap-siap menyongsong datangnya mati itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah. Jadikan apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Baik itu ibadah mahdhah dengan Allah atau ghairu mahdhah, ibadahnya dengan sesama manusia tapi bernilai ibadah. Bernilai ketakwaan yang tertinggi tapi dengan sesama manusia. Ibadah apa? Anak yang taat menyenangkan kepada kedua orang tua, itu ibadah tertinggi. Satu tingkat saja Allah mengatakan ibadah yang paling dicintai Allah, solat pada waktunya. Yang kedua apa wahai Rasul? Kata Ibnu Mas'ud, orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Hanya satu tingkat. Hanya satu tingkat. Nah, kemudian yang terakhir, min qabli dunya, sebelum dunia menyibukkannya
dan melupakan kepada akhirat. Dilarangkah kita berusaha di dunia? Kenapa dilarang? Kita hidup di dunia, berusaha, bekerja. Dimanapun posisi kita, niatkan kerja kita karena Allah, ikhlas, jadi ibadah jadinya. Jadi dunia tetap kita kerjakan, akhirat tidak kita tinggalkan. Wabtaghi, kata Allah sebagai ayat yang terakhir, wabtaghi bima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tuntutlah kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan pernah lupa untuk kebahagiaan dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Itu aja Bu yang dapat ulun sampaikan. Kajian pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di zaman sekarang ini kita dalam keadaan memikirkan juga saudara kita yang berada di Palestina. Bagaimana kita caranya untuk membantu selain bantuan material atau doa yang saya mohon, doa yang bagaimana kita untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kita doanya, bagaimana yang kita pakai. Yang kedua mengenai Pak Ustaz, mengenai bagaimana dengan suami kalau berasar mengenang diri, saling ingat-ingatkan seperti surah Al-Asr, nasihat-nasihati dan saling mengingatkan. Iya. Aku berasar Pak Asar. Sebaiknya bagaimana? Mohon selesai Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring Bu, mikrofonnya parakakan. Ya. Bolehkah seorang bapak misalnya bersedekah atau berinfak untuk adiknya yang meninggal sampai mamanya? Yang kedua, misalnya ada warisan dari saudara, tapi kita tidak untuk menggunakan secara pribadi, ahli warisnya diambil pribadi, sebaiknya bolehkah disedekahkan yang orangnya untuk yang memberi waris tadi? Apakah sampai itu? Harta warisan dari saudara. Karena yang menerima ini tidak ingin menggunakan, Kada menerima. Untuk yang meninggal boleh. Ya boleh. Ya silakan. Waalaikumsalam. Sudahkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya itu kan sampai menikahnya, Pak. Iya. Apakah benar pada anak laki-lakinya itu hanya sampai dia berusia aktif? Selama ini kan yang tahu laki-laki dan perempuan itu sama sampai nikahannya kewajiban orang tua. Jadi dulu pernah mendengar kewajiban orang tua terhadap anak laki-lakinya itu sampai mati balik. Walaupun selama ini kan kita masih dekat menikahkan mereka. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi lah. Kalau ada ulun jawab dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu kan Pak, misalnya kita punya usaha masak menerima masakan, terus ada yang menerima masakan untuk keselamatan akikah. Nah, yang punya masakan ini kan terus memesan kambingnya sama pemotongan itu apa? Nah, terus yang pemotongannya itu cuma ngasih kambingnya itu tanpa kaki. Kalau kaki itu dibolehkan atau tidak? Patah kakinya kah? Atau sudah dipotong kemudian kakinya ditinggal gitu? Ayah. Itu aja kah? Iya. Adakah lagi? Banyak hari ini nah pertanyaannya nah. Cukup kah? Waalaikumsalam. Jadi doanya artinya bila hendak sembuh sembuhkan, bila artinya ada sembuh bila saja, betul doa itu. Kayak apa tadi? Bila misalnya kaki malah dimakan atau kerja, kalau darurat kaki hendak sembuh sembuhkan, doa itu Pak, doa tadi. Lawan Allah kita berdoa lah. Itu bila kita bila Ada teng belum ganggu. Oke. Ayo ulang. Tolong yang lain jangan mau pandai dulu. Uang kami Pak, kami pernah kalau saja itu kita berdoa, doanya bila hati sembuh ya Allah sembuhkan. Sudah itu bila pada sembuh dua, jadi menyelesaikan aja. Betul doa itu Pak. Iya doa lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua doa lawan Allah pada waktu sakit, ya Allah, lamun pian sembuhakan, hendak disembuhakan, sembuhakan. Lamun kada disembuhakan, ulun ikhlas saja. Bagus saja doanya itu, tapi yang terbagus, yang terbaik, ya Allah berikan kepada hamba yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Jadi minta yang terbaik. Apabila Allah sembuhkan, berarti yang terbaik. Apabila Allah wafatkan, berarti yang terbaik. Kurang lebih aja pang doanya, ya Allah mun pian hendak pian sembuhkan ya. Mun pian kada hendak sembuhkan, kada apa-apa jua. Modal terasar sedikit. Sedikit ada mendikte bunyinya tanah doanya. Jadi minta doa yang terbaik dunia dan akhirat. Yang pertama doa untuk ulun sorang nama nulis tadi. Apa yang pertama tadi? Untuk apa tadi lah? Palestina ya. Doa untuk Palestina. Kayak apa doa untuk Palestina? Kalau pian kada bisa berbahasa Arab karena panjang doanya, berdoalah dengan bahasa Indonesia. Tengah malam angkat tangan kepada Allah, minta ya Allah selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, hancurkan musuh-musuh Islam. Kalau dalam bahasa Arab tuh
Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, muliakan agama Islam dan muslimin, wa ahlikil kafarata, celakakan orang-orang kafir dan musyrikin. Kemudian Allahumma ansur man nasruddin. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong agamamu. Allahumma ansuril muslimin al mustada'afin di Palestina. Ya Allah, tolong orang-orang Islam yang lemah di Palestina. Tapi panjang doanya. Jadi berdoa berbahasa Indonesia. Judulnya doanya tuh hancurkan Israel, selamatkan Palestina. Itu aja lah. Hendak pian bahasa Indonesia dilapaskan kalah kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat tentu di dalam hati. Kemudian surah Al-Asr, sungguhnya manusia rugi kecuali beriman beramal saleh. Nasihat menasihati kepada kebenaran dan nasihat menasihati kepada kesabaran. Allah menjamin agar kita tidak rugi dalam hidup ini, iman, amal soleh, dan saling menasihati. Pertanyaannya tadi apa? Tentang nasihat, ya kah? Nasihat kayak apa dan kayak apa menasihatinya? Kadang-kadang nang dinasihati lebih galak daripada nang menasihati. Iya, ibu-ibu lebih mengenal situasi dan kondisi. Apalagi nang dinasihati itu suaminya, lebih kenal karakternya kayak apa. Ini orangnya dipusut-pusuti dahulu hanya jinak umpamanya hanya dinasihati. Tapi begitu datang langsung diberondong dengan nasihat yang kadang-kadang menolak. Nabi itu paling menguasai cara-cara dakwah dalam menghadapi orang yang didakwahi. Dakwah utamakan dengan akhlakul karimah. Sebenarnya menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, apa yang ibu lakukan di hadapan suami yang belum mengerti sunnah itu sudah dakwah. Sudah dakwah. Tidak menutup, tidak membuka aurat. Makan kalau perlu nyaringi bismillahnya, mon laki pinakata tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Jadi perilaku kita itu sudah nasihat. Perilaku kita sudah nasihat. Maaf pula. Tapi kada tahu-tahu juga. Akhirnya yang turun tangan kita menasihati. Apabila ada kemungkaran ya Nabi, rubahlah dengan tangan kada kawa kita. Yang kedua, rubahlah dengan nasihat, dengan lisan baik-baik. Dan yang ketiga, rubahlah dengan hati. Tapi hati itu apa? Mendoakan aja. Hati itu berdoa dan mendoakan. Merubah dengan hati. Tapi itu lemah iman kita. Jadi nasihat, ibu-ibu melihat situasi dan kondisi. Bersedekah untuk adik yang telah meninggal dunia, saudara yang telah meninggal dunia. Kemudian ada harta yang ditinggalkannya. Akah tadi ya lain lah. Lain pertanyaannya lah. Bolehkah? Boleh. Berinfak, bersedekah atas nama orang lain pun boleh. Apalagi atas nama saudara kita. Tapi yang paling utama yang terjadi pada zaman Nabi atas nama orang tua. Warisan disedekahkan untuk orang tua, bagus benar. Ada yang harusnya mendapat warisan, kemudian warisan itu dikembalikannya untuk disedekahkan dan diniatkan untuk orang tua. Yang berikutnya, kewajiban orang tua terhadap anaknya sampai anak itu akil balik. Bagi anak laki-laki, betul. Sampai anak tuh akil balik. Perempuan sampai anak dinikahkan. Tapi akil balik bagi anak laki-laki kadang-kadang belum 15 tahun.
masih perlu bimbingan dan tidak bisa kita lepas. Artinya tetap kita menghantarkan selama dia belum berkeluarga, maka tetap tanggung jawab kita untuk membimbingnya. Karena kalau akil balik 15 tahun, kada siap anak cucu kita 15 tahun itu. Artinya perpanjanglah pendidikan dan apa? Dan pemeliharaannya, nasihatnya dan sebagainya. Kemudian yang kelima, akikah batisnya tertinggal lawan kepalanya. Apabila bepadah halal. Apabila nang memasakinya bepadah halal. On pintalah batisnya lawan kepalanya lah. Kada apa halal. Atau kepala biasanya minta dicancangkan nang tertinggal batisnya. Itu tetap milik yang membeli. Milik yang menukar. Milik yang menukar. Kadang-kadang kita menganggap itu adalah sesuatu yang enteng. Apapun yang kita pinta dari milik orang lain harus ada ikrar. Ikrarnya apa dah? Ku pintalah batisnya nang 4 buting umpamanya. Itu. Kemudian doa yang keenam. Doa apa tadi, Bu? Yang keenam tadi doa apa? Hanya tertulis doa aja. Hah? Sudah dijawab Tega? Mendoakan orang yang sakit umpamanya disunahkan. Maka apabila ziarah mendatangi ke rumah sakit, ke rumah orang sakit, didoakan. Kemudian jangan disakiti hatinya. Artinya jangan berkisah soal mati apabila orang sedang sakit. Diingatkan aja, diingatkan. Ini jangan menggambarkan orang nang kayak sakit pian ini banyak banan nang matian mendadak umpamanya. Itu tidak sunnah. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat mengqadha salat zuhur di waktu asar, mana yang lebih utama didahulukan? Bukan mengqadha, karena salat kada ada qadha. Zuhur dikerjakan waktu asar menjamak namanya. Jamaknya jamak takhir. Zuhur jamak takhir dikerjakan di waktu asar. Yang mana yang didahulukan? Tetap zuhur. Zuhur dulu kerjakan 4 rakaat. Kemudian asar kerjakan 4 rakaat. Tapi bukan mengqadha. Kunna nu'maru biqada'is shalah wa nu'maru biqada'is shaum. Aku kada pernah disuruh Nabi mengqadha salat yang tertinggal, tapi Nabi menyuruh mengqadha puasa yang tertinggal. Berapa hari kada puasa? Dibayari. Berapa hari kada salat? Ingatlah hari berapa kada salat kita. Minta ampun, bertobat kepada Allah, mulai wahini jaga waktu salat itu dengan baik. Demikian ibu-ibu apa yang dapat Tuhan sampaikan pada kajian kita. Mudah-mudahan Allah masih membukakan hati kita untuk bisa datang ke majelis-majelis pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ulun minta halal, minta ridho ulun pian. Kajiannya sambil batuk. Tapi kada ampih-ampih weh. Mudah-mudahan ini menurunkan, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.